Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Ipah dengan NIM 2011102003 akan menjelaskan materi tentang alam Minangkabau, mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau yang diampu dosen oleh Muhammad Nasir SSMA. Pendahuluan. Masyarakat alam Minangkabau adalah masyarakat yang tidak dapat lagi dipisahkan dengan Islam. Alam Minangkabau yang seringkali diidentikan dengan Provinsi Sumatera Barat, terkenal dengan nama Tanah Minangkabau. Misalnya, Bumi Melayu atau Riau Daratan dan Kepulauan, Tanu atau Tanah Batak, Warna Bumi, slogan alam Minangkabau yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, menunjukkan komitmen masyarakatnya terhadap ajaran Islam. Secara adat, Minangkabau adalah Islam. Jika seseorang murtad, maka ia pun terputus dari ikatan adatnya, sehingga tidak akan ada orangnya mengakuinya lagi sebagai orang Minang. Meskipun tingkat kesohihan setiap individu berbeda-beda sebagaimana lazimnya di seluruh dunia Islam. Alam Minangkabau. Alam Minangkabau sendiri merupakan himpunan beberapa kawasan yang lebih kecil, disebut nagari. Masing-masing nagari membentuk suatu komunitas politik atau mandiri yang memiliki balai, masjid, jalan raya, dan tempat pemandian umum sendiri. Semua nagari menganut nilai dan norma adat yang sama. Namun, pada saat yang bersamaan, nagari merupakan alam yang lebih kecil dan memandang sesama nagari sebagai rantaunya, sehingga otomatis menjadi kawasan yang perlu ditelusuri dalam konteks ini. Merantau secara sederhana dapat diartikan meninggalkan nagari sendiri. Wilayah Minangkabau. Daerah Minangkabau dibagi menjadi luha dan rantau. Luha maksudnya adalah wilayah daerah asal dan merupakan tetes alam Minangkabau, yakni luha tanah datar, luha agam, dan luha 50. Satu luha tanah datar disebut juga luha Nentuo karena merupakan luha yang mula-mula ada di Minangkabau. Adapun yang masuk luha tanah datar adalah 1. Limo Kaum, 2 Baleh Koto, 9 Koto di dalam Tanjung Nentigo, Lubuk Nentigo. Yang kedua, Sungai Tarap, Selapan Batu, dan Baikua Bakapalo, Bakapak Barandai, Bagomok Ketitiran, dan Langgam Nentujuh. Yang ketiga, Ujung Labuah, Tanjung Sunggayang. Yang keempat, Lintau Buo, 9 Koto. Yang kelima, Batipuah, 10 Koto, dan Pariangan, Perang Panjang. 9 Koto di bawah, 7 Koto di atas. Yang kedua, Luha Agam, terdiri atas Ampe-Ampe Angke, yang terdiri Biaro, Balai Gurah, Lambah, dan Penampuang, Canduang Koto, Laweh, Gurai, dan Banu Hampu, Sianok, Koto Gadang dan Tabek Sarajo, Sarik Sungai Pua, Katagak Batu Plano. Kemudian berkembang Kapau, Gadur, Solo, Koto Baru, Megak Talatiang, Kamang, Tabek Panjang, Simarosok, dan Pandang Barat, Lawang Nantigo, Balai dan Palambayan, Nagari sekeliling Danau Meninjau. Yang ketiga, Luha 50 disebut juga Luha dan Dusun, karena terakhir nomor kiri terdiri dari yang pertama Sandi, Koto Nan Gadang, dan Koto Nan Ampe. Yang kedua, Luha Mungu, Koto Kace, Andalah, Tanjung Kubu, Banda, Tunggang, Sungai Kamuyang, Aye Kunyang, Tanjung Pantai, Gadih Anggi, Bukan, Padang Karamje, Limau Kape, Kayu Suku, Lareh, Sitang Muaro Lakin, Bukit Cubada, Ampalu, Halabah, Labuah, Gunung Tanjung, Gadang, Unggah, Unggan, Gunung Sambilan, dan Padang Balimbiang. Ranah yaitu Gantiang, Koto Laweh, Suliki Sungai, Timbang, Tiapar Babalai, Mansiro, Talaga Balai, Talang Kubang, Simalanggang, Yaobang.
Wilayah rantau. Rantau adalah daerah kemana masyarakat Minangkabau pergi mencari daerah pemukiman dan penghidupan baru di luar daerah asal, luha atau dare. Secara klasik, masing-masing luha memiliki daerah rantau masing-masing. Daerah luha, tanah datar, meliputi daerah Batanghari dan Pucuk Jambi. Sambilan lurah itu daerah sehiliran Sungai Batanghari dan Batang Kuantan, yang secara klasik disebut Epat Kuto di Hulu, Lima Kuto di Hilir, yang akan diterjemahkan ke dalam geografi. Hari ini, yakni Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Rantau luha tanah datar selanjutnya yakni rantau pesisir, Bijang atau rantau bandar. Rantau luha agam, Tiku Pariaman, sedangkan ujung dare Kapalo rantau agam adalah Silaras Aye Lubuk Basu, Kampung Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garingging, Lampah Bawan, Bukutu, Garaga, Padang Manggoko. Rantau 50 Kuto, Rantau Kampar Kanan, Ibang, Kuto Laweh, Mungka Kuto, Tuong, Awur Duri, Sungai Dadoa, dan Sungai Nanyang, Tanjung, Muaro Takus, Gunung Melalo, Bongkai Kuto, Bangun Sialangan, Durian Tinggi, Kapuk Lubung Alai, Kuto Baru, Kuto Alam Tanjung, Pauwah, Tanjung Balik, Menginang, dan Gunung Malingkung, dan Kampar Kiri, Udai, Ujung Buku, Bukit, Gunung Sanggan, Lipat Kain, Untu, dan Ganggan. Satu alasan ketidakseimbangan perkembangan nagari Minangkabau adalah jumlah perantau yang berpindah-pindah antara nagari tertentu dan rantau. Faktor ekonomi merupakan penentu yang penting terhadap jumlah perantau. Nagari yang lebih makmur, lebih sedikit perantaunya, dan berkembang di rantau. Nagari-nagari ini pun relatif berhasil memelihara kepemilikan tanah dan klasifikasi sosial yang tradisional, tanpa memandang kedudukannya di dalam masyarakat Minangkabau merantau, juga mencerminkan kesulitan personal. Seseorang pemuda kerap kali pergi merantau karena merasa atau dikondisikan untuk merasa tidak punya tempat di komunitasnya. Ia berharap ketika kembali kelak ia mempunyai tempat yang layak di masyarakat. Tanggung jawab terhadap keluarga, matrilineal, serta istri dan anaknya dapat mendorong pria dewasa pergi mencari nafkah di perantauan. Ketika ia kembali, ia diharapkan melunasi hutang-hutang keluarga dan meningkatkan kemegahan keluarga. Sistem kelarasan. Lareh dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan laras, yang artinya kesesuaian. Sedangkan dalam adat Minangkabau berarti payung hukum adat, mazhab adat, atau sistem pemerintahan adat yang dipakai dalam tiap negari. Ada 3 buah kelarasan yang dominan dipakai di Minangkabau, yaitu lareh nan panjang, lareh koto piliang, bodi canyago. Lareh nan panjang yaitu yang menggabungkan kedua sistem terdahulu. Lareh ini dipimpin oleh Datuk Badarayo Kayo dan berkedudukan di Pariangan Padang Panjang. Yang kedua, lareh koto piliang yang bertumpu kepada sistem aristokratis. Sistem adat ini dikembangkan oleh Datuk Katumanggungan. Ketiga, bodi canyago bertumpu kepada musyawarah dan mufakat. Sistem adat ini dikembangkan oleh Datuk Parapatih dan Sabatang. Konsep alam. Kata alam dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang ada di dunia. Meski demikian, khusus dalam konteks Minangkabau, kata ini bermakna kerajaan, daerah, negari, sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Adapun Minangkabau adalah nama dari suatu kultur etnis yang merupakan bagian dari rumpun Melayu. Orang Minangkabau atau bisa disingkat sebagai orang Minang adalah masyarakat yang menjunjung adat Minangkabau. Dengan demikian,
Alam Minangkabau adalah daerah atau nagari di mana adat Minangkabau ditegakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.